Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku kelas 10. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada pertemuan kali ini sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Silakan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa cukup. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mulai materi yang baru. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah tuntas membahas teks negosiasi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks biografi. Nah, kita fokus untuk mengidentifikasi ciri dan struktur teks biografi. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin anak-anakku bisa merenungkan 5 pertanyaan ini seperti yang banyak orang pikirkan, bahwa kita semua memiliki tokoh idola yang kita banggakan. Entah siapa itu, saya yakin kalian juga punya. Siapa tokoh idolamu? Nah, saya yakin anak-anakku udah punya, entah itu artis Korea, entah itu pemain sepak bola, atau pemusik, atau negarawan, atau siapapun, saya yakin kalian punya. Kemudian ketika kalian mencari riwayat hidupnya, bersumber dari mana? Nah, mungkin untuk zaman sekarang lebih mudah karena kita sudah terhubung internet. Kita bisa cari kapanpun, dimanapun. Internet itu bisa membantu kita mencari riwayat hidupnya. Bagaimana perjalanan karirnya? Nah, biasanya tokoh idola kita memiliki perjalanan karir yang luar biasa. Hal-hal yang menarik. Nah, pasti punya alasan tertentu dong. Kalau kalian mengidolakan seseorang, pasti punya alasan. Nah, hal-hal menarik apa yang kalian jadikan alasan untuk mereka atau seseorang tersebut dijadikan tokoh idola? Atau pertanyaan yang kelima, ini yang paling penting. Apa yang dapat kamu teladani dari tokoh idolamu? Nah, selayaknya tokoh idola itu bisa kita jadikan teladan, sikapnya, karakternya, seperti itu. Nah, pertanyaan yang cukup mendasar, apakah kalian mengidolakan kedua orang tua kalian? Nah, ini pertanyaan ini bisa kalian jawab oleh diri kalian sendiri. Nah, sejatinya memang kita harus mengidolakan orang tua kita terlebih dahulu sebelum kita mengidolakan orang lain, karena memang orang tua kita lah yang paling berjasa dalam hidup kita saat ini. Nah, baik, kita akan bahas materi yang selanjutnya. Nah, saya yakin anak-anakku kenal kelima sosok yang saya tampilkan di sini. Ini hanya contoh ya. Kita masih punya segudang banyak tokoh di Indonesia yang berprestasi. Ada di tampilan layar ini ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Kemudian yang tidak asing lagi Pak Habibie, B.J. Habibie. Dan yang bawah tokoh muda kita, Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Dan yang kedua, atlet berprestasi kita di bidang bulu tangkis yang dijuluki The Minions. Ya, saya yakin anak kenal semua. Nah, semua orang ini adalah contoh orang yang umumnya kita bisa buatkan sebuah biografi untuk mereka. Nah, ketika kita belajar sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, kira-kira apa saja manfaat dari kita belajar biografi? Yang jelas, ketika kita belajar biografi, wawasan kita akan lebih kaya, wawasan kita akan lebih luas, pengetahuan kita lebih luas, karena kita banyak mengetahui perjalanan hidup tokoh-tokoh yang luar biasa. Yang kedua, dengan membaca biografi kita tahu kisah hidup tokoh yang bisa diteladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita bisa lebih baik. Ya.
Kemudian kita bisa terpacu untuk mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Nah, tokoh-tokoh yang biasanya dibahas di biografi itu memiliki perjalanan karir yang luar biasa, perjalanan hidup yang luar biasa, perjuangan hidup yang luar biasa, karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, dengan belajar biografi ini kita semua berharap kita bisa meneladani apa yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut menghadapi masalahnya, dan karya-karya apa saja yang bisa memacu kita untuk bisa berkarya lebih baik lagi setiap harinya. Ini manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku perlu membaca contoh teks biografi, karena tidak bisa saya tampilkan di paparan materi di buku paket yang sudah anak-anakku bawa. Bisa dicek di halaman 210. Silahkan dibaca terlebih dahulu mengenai biografi seorang B.J. Habibie. Nah, ada 7 pertanyaan yang mungkin bisa memancing pemikiran kalian terkait ciri-ciri dari biografi. Nah, bisa di pause dulu videonya, silakan membaca biografi terlebih dahulu, kemudian nanti kita bahas 7 pertanyaan ini. Ya, silakan bisa di pause dulu untuk membaca. Nah, dari setelah membaca, anak-anakku nanti bisa melihat jawaban baik langsung ataupun secara tidak langsung dari 7 nomor yang saya tampilkan ini. Ini hanya pertanyaan untuk menggugah rasa penasaran kita terhadap ciri biografi. Nah, yang pertama jelas ya, siapa tokoh yang dibahas? B.J. Habibie. Permasalahan apa yang dihadapi tokoh? Banyak. Kesulitan mengenai biaya pendidikan ataupun ketika menyelesaikan kuliah dan menempuh pekerjaannya. Nah, tentu saja ketika masalah itu datang, tokoh tersebut mencari cara atau solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Di sini ditanyakan. Pulang pergi ke tempat kerja dengan jalan kaki menghemat ongkos. Nah, bekerja saat kuliah bisa part time ya, paruh waktu, bekerja dan mengikuti ujian pada musim liburan itu juga bisa. Apa manfaat dari tokoh tersebut? Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mengidolakan seseorang, kita pasti punya hal-hal yang menarik. Nah, menariknya apa? Seorang B.J. Habibie itu tekun, seorang pekerja keras. Nah, berbakti pada orang tua, sukses studinya, karirnya. Nah, ini yang menarik. Kemudian hal-hal yang dapat diteladani, ketekunan dan kesungguhan beliau untuk meraih sesuatu. Nah, mengapa teks tersebut bisa dikatakan sebuah biografi? Karena menceritakan kisah hidup seseorang, atau dalam konteksnya ini B.J. Habibie, ditulis oleh seseorang dan mengandung keteladanan yang bermanfaat bagi pembacanya. Apa yang membedakan teks tersebut dibandingkan teks lainnya? Misalnya dibandingkan dengan cerpen atau berita. Nah, teks biografi itu mirip seperti cerpen tapi isinya berita. Jadi diceritakan seperti cerpen tapi berdasarkan fakta. Nah, di sini berdasarkan fakta, tidak ada unsur rekaan. Bukan menceritakan sesuatu peristiwa yang diceritakan seseorang dan hal menarik yang ada dialami oleh orang tersebut. Nah, nanti bagian ini akan kita bahas lebih mendalam di paparan selanjutnya. Nah, jika kita simpulkan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa biografi ketika secara singkat bisa kita sebut sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, bukan tokoh tersebut yang menulis ya. Kalau tokoh tersebut yang menulis itu namanya autobiografi. Jadi bedanya di situ. Biografi yang menulis tokoh itu sendiri,
biografi yang menulis itu orang lain, bukan tokoh itu. Tapi ketika tokoh itu mau menulis riwayat hidupnya sendiri boleh, tapi disebut autobiografi. Nah, di sini biasanya biografi menyajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, hingga kisah sukses dari seseorang. Biasanya ya, tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi orang yang berjasa di masyarakat, biasanya yang umumnya dibuatkan teks biografi. Contohnya pahlawan, jelas ya, negarawan, atlet, pendiri perusahaan, ya pokoknya orang-orang yang sukses, orang-orang yang kisah hidupnya bisa kita teladani bersama. Itu sudah menjadi syarat yang mendasar pada umumnya seseorang tersebut bisa dibuatkan biografi. Nah, jika kita melihat secara teoritik, teks biografi ini merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang, atau kalau dalam bahasa Inggris recount. Nah, cerita ulang ini disajikan secara kronologis mengikuti urutan waktu. Jadi ketika nanti menceritakan sebuah teks biografi, pasti diceritakan dari tokoh itu lahir, tokoh itu sekolah, tokoh itu bekerja, sampai tokoh itu meninggal. Jika memang tokoh itu sudah meninggal, nanti urut waktu seperti itu namanya kronologis. Nah, seperti halnya teks cerita pendek ataupun novel, dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Sama-sama ada. Jadi biografi, cerpen, novel itu sama-sama memiliki unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Ya, berbentuk cerita. Tetapi bedanya perlu diingat bahwa biografi bersifat faktual. Ya, sedang cerpen, novel itu bersifat imajinatif atau rekaan saja. Jadi biografi berdasarkan fakta, berdasarkan kejadian yang nyata, tetapi cerpen, novel itu bisa kita reka ceritanya, kita imajinasi seperti itu. Nah, jika kita lihat bagian yang lain, ada 3 jenis cerita ulang. Ada cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan cerita ulang imajinasi. Cerita ulang ini, kalau biografi ini termasuk di bagian cerita ulang fakta. Ya, kalau cerita ulang personal itu buku harian atau surat pribadi. Kalau kalian sering nulis diary, nulis buku harian, itu termasuk cerita ulang personal. Sedangkan cerita ulang fakta ini seperti catatan sejarah, biografi, autobiografi, atau berita di media massa. Kalau cerita ulang imajinatif tadi sudah kita bahas ya, ada cerpen dan novel. Nah, jika kita lihat fungsinya atau tujuannya, cerita ulang ini dikategorikan sebagai teks narasi, termasuk teks biografi ini ya. Jadi biografi ini mengisahkan suatu peristiwa yang senyata-nyatanya, sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Nah, nanti berkaitan dengan tugas akhir ketika kalian membuat teks biografi. Nah, ini juga materi inti. Tadi kita sudah membahas banyak ciri umum dari biografi ya. Ini strukturnya. Ada 3 bagian struktur teks biografi. Nah, saya contohkan dari teks B.J. Habibie yang sudah anak-anakku baca tadi. Ada bagian orientasi. Nah, orientasi ini kalau anak-anakku sering menyebut orientasi itu pengenalan. Ya, benar. Jadi berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh atau kisah ketika kecil atau keadaan keluarganya. Nah, bisa anak-anakku cek di situ. Nah, pertama kan diceritakan latar belakangnya kan. Nah, siapa B.J. Habibie itu, kemudian masa kecilnya bagaimana, keadaan keluarganya seperti apa. Nah, ini bagian orientasi, bagian awal. Kemudian ada bagian kejadian penting atau dalam bahasa Inggris important event atau record of events. Nah, peristiwa-peristiwa penting ini tidak hanya sekali, jadi ini bisa berkali-kali karena kita menceritakan tokoh
perjalanan tokoh ya, tidak mungkin peristiwanya hanya satu kali, hanya dipilih yang peristiwa-peristiwa penting saja. Sekiranya tidak penting ya tidak perlu diceritakan. Nah, di sini bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu seperti yang saya sampaikan tadi, yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar penulis pada beberapa bagiannya. Jadi tidak hanya satu kejadian ya, perlu diingat ya, ada beberapa kejadian yang perlu diceritakan. Terakhir, di bagian teks biografi, di struktur teks biografi ada reorientasi. Nah, reorientasi ini biasanya berisi komentar penulis, komentar evaluatif, penilaian atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan sebelumnya. Jadi kita di bagian terakhir ini boleh memberikan komentar kita sebagai penulis terhadap tokoh yang sudah diceritakan. Reorientasi ini sifatnya opsional. Opsional itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib di dalam teks biografi. Jika disusun berarti ya orientasi, kejadian penting atau peristiwa penting, kemudian reorientasi. Dan reorientasi ini bersifat sunnah, boleh ada, boleh tidak. Hanya 3 bagian, mudah untuk diingat. Nah, jika kita lihat contoh buku, nah biasanya biografi itu jika tokohnya sudah besar, tokohnya benar-benar sukses, biasanya sudah dibuatkan bukunya. Nah, mungkin anak-anakku sering jalan-jalan di toko buku, bisa melihat, mungkin sudah pernah membaca juga. Jadi sebenarnya biografi yang kreatif itu bisa dibuatkan sebuah novel seperti Laskar Pelangi. Ini merupakan biografi secara tidak langsung dari seorang Andrea Hirata. Kemudian Negeri Lima Menara, ini merupakan kisah hidup seorang Anwar Fuadi penulisnya. Dan Nine Summer, Ten Autumns ini juga dari Iwan Setiawan. Atau non-fiksi juga ada Khairul Tanjung, pemilik City Corp atau yang anak-anak kenal sebagai Trans, itu ada punya buku anak non-fiksi ya, biografi non-fiksi Anak Singkong dan karya-karya yang lain yang perlu dibaca ada. Jadi ada Dahlan Iskan juga punya, presiden-presiden kita juga banyak yang sudah dituliskan buku biografinya, pahlawan-pahlawan kita juga ada. Sekiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika anak-anakku ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali melalui kolom komentar atau langsung di grup WhatsApp, tidak apa-apa. Saya coba menjelaskan kembali agar anak-anakku bisa lebih paham. Materi 1 ini menjadi dasar untuk mengerjakan tugas 1 di pertemuan yang selanjutnya. Jadi anak-anakku silakan dicoba untuk benar-benar memahaminya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.